Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Agam di Demanten Channel. Baik viewers semua, bagi kalian yang saat ini sedang merencanakan acara pernikahan, tentunya kalian lagi ngumpulin informasi nih. Ya, informasi yang aktual dan lengkap tentunya sangat dibutuhkan dalam proses persiapan acara pernikahan. Wedding dream atau pernikahan impian tentunya menjadi sebuah harapan dari viewers semua ya. Nah, hal tersebut bisa direalisasikan tentunya dengan proses persiapan yang matang. Nah, bagaimana cara mempersiapkan sebuah acara pernikahan yang matang? Pada video kali ini, saya akan bahas secara tuntas dan lengkap bagaimana sebaiknya mempersiapkan sebuah acara resepsi pernikahan. Jadi mohon disimak videonya sampai selesai, dan jangan lupa bantu channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, dan komen. Selamat menyaksikan video ini. Acara pernikahan secara umum bisa kita kelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama, acara pranikah, yaitu acara di mana diselenggarakan sebelum hari H-nya. Terdiri dari acara prewed, lamaran, dan pengajian. Juga acara lainnya sesuai dengan adat dan budaya viewer semua. Kalau di Sunda itu ada acara siraman dan ngeyeksere. Kemudian di Jawa ada acara Midodareni, di Melayu ada acara Malam Bainai. Acara yang kedua adalah acara hari hanya, yaitu acara akad dan resepsi. Terus yang terakhir, acara pasca nikah. Biasanya ada acara nguduh mantu atau acara honeymoon, ya, acara bulan madu, viewer semua bersama dengan pasangan. Tapi di video kali ini, saya akan fokus ke acara besarnya saja ya, ke acara akad dan resepsi. Bagi teman-teman yang ingin dibantu untuk mendapatkan informasi terkait dengan acara pranikah tadi ya, mau itu acara lamaran, acara prewed, acara pengajian, siraman, dan acara lainnya, boleh ketik di kolom komentar, nanti kita respons secepatnya dan kita buatkan videonya. Dalam rangkaian proses panjang persiapan acara akad dan resepsi, ya, yang pertama kali harus diputuskan adalah tanggal acara. Tanggal acara ini biasanya diputuskan saat lamaran, ya, saat kedua belah pihak itu bertemu, biasanya terputuskanlah kapan acara akad dan resepsinya terselenggarakan. Namun ada juga yang saat lamaran itu belum final nih tanggal acaranya. Berbagai macam sebab ya, bisa jadi karena ada tanggal-tanggal cantik ya gitu yang diinginkan satu pihak tapi pihak yang lain masih mempertimbangkan, maupun ada orang tua yang masih memegang pakem-pakem terkait dengan tanggal acara pernikahan gitu. Jadi viewer semua harus sabar sedikit menunggu sampai tanggal tersebut diputuskan sebelum melangkah ke proses selanjutnya. Baik viewers, setelah kalian tentukan tanggal acara akad dan resepsi pernikahan kalian, maka proses berikutnya adalah menentukan jumlah undangan. Menentukan jumlah undangan merupakan faktor yang sangat penting yang akan berpengaruh terhadap proses-proses persiapan selanjutnya, termasuk berpengaruh pada hari H nanti. Karena jumlah undangan sangat berpengaruh terhadap anggaran yang nanti akan keluar ya. Semakin banyak jumlah undangan yang diundang, tentunya anggaran pun semakin besar dan pestanya pun akan jadi semakin besar pula. Tipsnya adalah undanglah jumlah tamu sesuai dengan kemampuan finansial kalian ya. Jangan terlalu memaksakan diri di koridor ini. Yang kedua, diskusikanlah tentang jumlah undangan yang disepakati ini, alokasinya antara kedua belah pihak keluarga. Karena ada keterbatasan kan ya. Jumlah undangan misalnya hanya 500 yang disepakati, maka masing-masing pihak yang mengundang itu harus memahami hal tersebut. Jangan sampai ada salah paham yang
nanti memicu perselisihan antara kedua belah pihak keluarga. Baik, setelah kalian tentukan jumlah undangan, maka proses krusial berikutnya adalah menentukan jumlah anggaran ya. Jumlah anggaran ini tentunya menjadi miniatur seberapa mewah atau seberapa besar nanti acara yang akan terselenggarakan. Jangan terlampau memaksakan impian jika memang kemampuan finansial tidak mendukung. Ya. Sewajarnya saja, karena pernikahan ini hanya langkah awal dari proses rumah tangga. Ya. Yang lebih penting adalah rumah tangganya. Pernikahan ini boleh jadi impian, tapi harus sesuai dengan kemampuan. Nah, jika sudah diputuskan jumlah anggaran ini, maka yang harus digarisbawahi adalah sumber anggaran tersebut, termasuk pembagian ya, tanggung jawab antara kedua belah pihak keluarga. Selesaikan permasalahan ini di awal, jangan sampai nanti, karena saya pernah menemukan bahwa saling tunjuk saat pelunasan kebutuhan acara pernikahan akhirnya menjadi sekelumit permasalahan antara kedua belah pihak keluarga. Oleh karena itu, selesaikanlah nilai jumlah anggaran yang dikeluarkan itu, tanggung jawab dari pihak keluarga perempuan berapa, dari pihak laki-laki berapa. Musyawarahkan, dan insya Allah nanti akan aman pada saat pelaksanaan acara pernikahannya. Setelah 3 hal krusial sudah ditentukan dengan benar ya, mulai dari tanggal acara, jumlah undangan, dan anggaran yang akan dikeluarkan, maka proses berikutnya adalah menentukan kepengurusan atau kepanitiaan yang akan mengurus semua tata laksana perencanaan persiapan ini. Gitu. Hal ini harus ditentukan di awal sehingga kalian semua nggak keteteran nanti gitu. Minimal H-3 bulan itu harus sudah mulai bergerak untuk menyusun, mengurus acara pernikahan kalian. Nah, jika diputuskan akan diurus oleh keluarga, maka harus ada komitmen untuk menjalankan ini. Ya. Dan jika mau diurus oleh kalian sendiri, maka kalian pun harus memiliki komitmen dalam hal ini. Gitu. Atau yang paling sering dipilih opsinya adalah memilih wedding organizer atau wedding planner. Nah, bagaimana cara memilih wedding organizer atau wedding planner yang mampu mempunyai teritori kerja yang benar ya, yang profesional, itu akan saya jelaskan di video yang terpisah. Karena jasa wedding organizer ini berbeda teritori kerjanya satu sama lain ya. Ada wedding organizer yang hanya bekerja pada hari pelaksanaan, ada wedding planner yang membantu kepengurusan, dan juga ada wedding service yang menjual paket-paket pernikahan. Nah, 3 jenis wedding organizer ini teritori kerjanya juga berbeda, termasuk tanggung jawab dan kemampuan masing-masing jasa kepengurusan pernikahan ini. Nah, untuk mengetahui bagaimana cara memilih wedding organizer yang benar, ini di cue card di atas, boleh diklik videonya. Proses persiapan selanjutnya setelah ditentukan kepengurusan adalah mempersiapkan vendor-vendornya. Ya, jadi kalau kalian mengurus ini sendiri, wajib kalian untuk memilih vendor-vendor yang akan terlibat di acara pernikahan kalian itu dengan baik dan benar. Yang pertama kali harus dilakukan adalah membreak anggaran yang dimiliki, alokasinya untuk apa saja ya gitu. Misalnya Anda punya anggaran sekian ratus juta, untuk catering berapa, untuk mua berapa, untuk musik berapa, dan lain sebagainya sampai kebutuhan untuk KUA. Ya. Setelah anggaran tersebut terlihat, ya, tentunya ini akan dipermudah dengan keterbukaan informasi ya gitu. Jadi ya kalian bisa minta dulu price list ke masing-masing vendor yang kalian incar gitu ya, kalian sesuaikan masuk gak sih di anggaran kalian gitu. Kalau masuk coba hubungi ya. Kalau masuk coba hubungi, sesuai nggak dengan apa yang kalian harapkan. Itu yang pertama, harus sesuai dengan anggaran yang ada. Yang berikutnya, vendor yang kalian pilih ini harus jelas kompetensinya. Jangan sampai kalian tergiur karena melihat harga yang cenderung murah, terus akhirnya kalian kecewa karena fasilitasnya begitu buruk atau pelayanannya begitu buruk gitu ya. Jadi cermati masing-masing kompetensi vendor ini melalui company profile atau portofolio mereka. Agak sedikit mudah ya langkahnya, tinggal dilihat di Instagram mereka, sudah berapa lama sih Instagram mereka itu berdiri dan eksis gitu. Kalau Instagram yang baru sebaiknya layak Anda pertimbangkan ya gitu. Kalau sudah memiliki kompetensi yang jelas ya artinya mereka sudah berdiri
cukup lama gitu ya, banyak testimonial yang mereka upload gitu ya, itu mungkin bisa jadi bahan pertimbangan kalian untuk menjadi vendor di acara pernikahan kalian. Nah, lebih jelasnya tentang bagaimana memilih vendor-vendor ya, bagaimana memilih catering, bagaimana memilih dekorasi, musik, dan lain sebagainya yang terkait dengan seluruh acara pernikahan, nggak bisa kita selesaikan di satu video ini. Nanti akan saya share link-linknya sesuai dengan kebutuhan kalian. Tips dan trik bagaimana memilih vendor-vendor pernikahan yang benar. Selesai part 1 di video tips dalam merencanakan pernikahan kali ini. Silakan tonton video di bagian kedua yang akan membahas tuntas tentang bagaimana cara atau kiat memilih vendor-vendor pernikahan yang benar sesuai dengan kebutuhan kalian semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa sekali lagi klik subscribe, like, dan komen untuk membantu tumbuh kembangnya channel Demanton ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.